Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Umaya. Saya seorang dokter muda yang sedang menjalankan KKN di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Kali ini saya diberikan tugas untuk membahas mengenai airway management. Sebelumnya, kita singgung sedikit mengenai anatomi dari sistem respirasi, di mana ada dua struktur. Di sini ada struktur utama dan juga struktur pelengkap. Untuk struktur utamanya itu adalah saluran pernafasan atas, saluran pernafasan bawah, dan juga paru. Untuk struktur pelengkapnya itu ada otot pernafasan dan juga pleura. Untuk saluran pernafasan atas, mulai dari hidung, sinus paranasal, nasokaviti, faring, dan juga laring. Kemudian ada saluran pernafasan bawah, itu ada trakea, bronkus, bronchus, dan alveoli. Dan untuk zona itu ada dua zona, yaitu ada zona konduksi dan juga zona respirasi. Yang pertama, hidung dan mulut. Udara akan dihangatkan dan dilembabkan di hidung. Nah, rongga hidung itu dimulai dari vestibulum, yakni bagian posterior ke dari bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung itu terbagi menjadi dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal oleh konka superior. Itu dibagi menjadi konka superior, medialis, dan inferior. Selanjutnya ada faring, sini faring, di mana dia letaknya di belakang dari rongga hidung dan juga mulut, kavitas dan nasal dan oral, laring dan esofagus, kemudian musculofascial tube, terdiri dari nasofaring, itu bagian yang berbatasan dengan rongga hidung, orofaring yang bagian berbatasan dengan rongga mulut, dan laryngofaring yang bagian berbatasan dengan laring. Nah, lidah tahanan terbesar itu di orofaring. Laring. Laring itu vertebra cervical ketiga sampai ke-6, di mana modulasi suara dan memisahkan trakea dari esofagus menala di sini fungsinya. Terdiri dari otot, ligamen, dan cartilage, yaitu cricoid, arytenoid, corniculata, dan epiglottis. Ada pita suara, ligamen, arytenoid juga. Nah, selanjutnya itu ada trakea, di mana trakea itu merupakan vertebra cervical ke-6 hingga torakal ke-5, karina. Panjangnya itu sekitar 10-15 cm, terdiri dari 16-20 kartilago, sepatu kuda yang berbentuk U, dan kartilago cricoid, cincin penuh, melingkaran gitu. Kemudian paru-paru itu ada dua, yaitu ada paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan 10 segmen. Kemudian ada paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus dan 8 segmen. Nah, di mana selanjutnya ada bronkus, di mana percabangan dari trakea sebelum masuk ke mediastinum itu disebut dengan bifurkasi, dan sudut tajam yang dibentuk oleh percabangan itu disebut dengan karina. Sini. Nah, karina itu akan membentuk sudut 20 hingga 30 derajat pada bronkus kiri, dan juga akan membentuk 45 sampai 55 derajat pada bronkus kanan. Bronkus itu utama yang kanan itu mempunyai 3 percabangan tadi, superior, medialis, dan inferior, dan yang kiri ada 2 percabangan, yaitu bronkus lobaris dan superior dan inferior. Nah, bronkus ini bronkus segmental itu merupakan percabangan dari bronkus lobaris. Kemudian ada bronchiolus, di mana secara fungsional bronchiolus itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bronchiolus non-respiratorius, di mana tidak terdapat pertukaran gas, dan bronchiolus respiratorius, di mana terjadi pertukaran gas, bersama dengan ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Alveolus, terdapat lebih dari 300 juta gelembung alveoli dengan diameter 0,3 mm. Struktur gelembung ini cenderung tidak stabil. Adanya tegangan muka cairan yang melapisi alveoli menyebabkan gelembung cenderung menjadi kolaps. Namun, berkat adanya surfaktan yang menurunkan tegangan muka cairan di dinding alveoli akan menyebabkan gelembung tersebut tidak mudah kolaps, tetapi mengembang dan juga stabil. Nah, selanjutnya ada otot pernafasan, di mana ada otot inspirasi utama, yaitu ada otot intercostalis internal dan diafragma muscle. Untuk inspirasi tambahan, itu ada 2, yaitu ada otot scalenus dan juga otot sternocleidomastoideus. Fungsi utama pernafasan yaitu sebagai ventilasi paru,
yaitu masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan juga alveoli paru. Kemudian difusi oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah. Kemudian pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan cairan tubuh ke dan dari sel jaringan tubuh. Dan pengaturan ventilasi dan segi lain dari pernapasan. Untuk di sini kita bisa lihat inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi ini itu terjadi penambahan diameter vertikal, penambahan diameter AP, kontraksi otot interkostalis eksterna, relaksasi otot interkostalis interna, elevasi rangka iga, dan kontraksi diafragma. Sedangkan yang ekspirasi itu kebalikan dari inspirasi. Ketika dari inspirasi ini dadanya akan mengembang. Sedangkan ekspirasi ini yang dadanya akan mengempis. Yang terjadi di sini adalah kebalikannya. Di sini kalau di sini inspirasi itu adalah penambahan diameter vertikal, di sini akan pengurangan diameter vertikal. Kemudian pengurangan diameter AP, relaksasi otot interkostalis eksterna, kontraksi otot interkostalis interna, dan di sini relaksasi otot abdominalis. Nah, paru-paru itu dapat dikembang-kempiskan melalui dua cara, yaitu dengan gerakan naik turunnya diafragma untuk memperbesar atau memperkecil rongga dada, dan yang kedua itu untuk mengangkat dan menekan tulang iga untuk memperbesar atau memperkecil diameter anteroposterior rongga dada. Nah, di sini ada volume paru-paru. Untuk volume paru itu ada 4. Ada volume tidal yang merupakan volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi setiap kali bernafas normal yang besarnya kira-kira 500 ml pada laki-laki dewasa. Ada volume cadangan inspirasi. Ya, cadangan inspirasi ini itu adalah volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah dan di atas volume tidal normal. Bila dilakukan inspirasi kuat, biasanya itu akan mencapai 3.000 ml. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara ekstra maksimal yang dapat diekspirasi melalui ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi tidak normal. Jumlah normalnya itu kira-kira 1.100 ml. Kemudian ada volume residu, yaitu merupakan volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi yang paling kuat. Volume ini besarnya kira-kira 1.200 ml. Oke, kemudian ada kapasitas paru-paru. Di mana kapasitas paru-paru itu ada 4, yaitu ada kapasitas inspirasi, di mana itu merupakan volume tidal, sama dengan volume tidal, ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Ini adalah jumlah udara yang kira-kira 3.500 ml yang dapat dihirup oleh seseorang dimulai pada tingkat ekspirasi normal dan pengembangan paru sampai jumlah maksimum. Kemudian ada kapasitas residu fungsional. Kapasitas residu fungsional ini itu merupakan sama dengan volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Ini adalah jumlah udara yang tersisa dalam paru pada akhir ekspirasi normal, kira-kira 2.300 ml. Kemudian ada kapasitas vital, yaitu sama dengan volume cadangan inspirasi, yang ditambah dengan volume tidal, dan volume cadangan ekspirasi. Jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang. Ya, kira-kira 4.600 ml. Kemudian ada kapasitas paru total, yaitu volume maksimum yang dapat mengembangkan paru sebesar mungkin dengan inspirasi sekuat mungkin, kira-kira 5.800 ml. Nah, jumlah ini sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Nah, ini biasanya pada penelitian akan dicari untuk mencari kapasitas vital, yaitu IRV ditambah dengan VT ditambah dengan ERV ya. Di sini ada keterangannya. Dan selanjutnya. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai airway management. Di mana airway management ini digunakan untuk pasien dengan tanda-tanda obstruksi jalan nafas dan untuk pasien dengan jalan nafasnya dianggap berisiko karena potensi hilangnya proteksi airway. Nah, hantaran oksigen yang adekuat itu penting bagi pasien dan ahli anestesiologi, dan kesulitan atau kegagalan dari airway management akan menyebabkan morbiditas akibat anestesi dan juga kematian. Yang perlu kita lakukan yaitu pertama, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik, riwayat jalan nafas pasien harus dievaluasi, catatan anestesi sebelumnya, yaitu deskripsi permasalahan jalan nafas yang dihadapi, tes atau pemeriksaan jalan nafas jika dikerjakan sendiri-sendiri,
yaitu sensitivitas, spesifitas, dan positif predictive value. Nah, gambaran klinis dari obstruksi jalan nafas yang parsial itu ada noisy breathing, snoring, stridor, hoarse voice, gargling, dan hipoksia atau hiperkardia. Kemudian ada complete airway obstruksi. Di sini ada ketidakmampuan untuk berbicara atau batuk, suara nafasnya tidak terdengar, gerakan paradoks dada dan perut, hipoksia berat. Dan ini adalah kemungkinan faktor resiko digunakan airway management. Jadi PCS itu kurang dari 8 atau sama dengan 8, kemampuan untuk menoleransi jalan nafas oral dengan nyaman, ketidakmampuan menelan sekret, fitur dari suatu kondisi yang berpotensi membutuhkan sedasi dalam atau anestesi umum. Nah, ada membuka dan mempertahankan jalan nafas itu ada 3 cara, yaitu ada manual dengan cekal airway maneuver, bantuan alat sederhana yaitu ada OPA, NPA, dan bantuan alat lanjutan yaitu ada LNA, konditub, dan juga pipa endotracheal. Nah, basic airway maneuver itu digunakan atas dasar untuk meringankan obstruksi jalan nafas parsial pasien tidak sadar tetapi bernafas spontan, tindakan sementara sebelum penempatan jalan nafas definitif pasien apnea atau yang gagal nafas berat. Semua pasien itu memerlukan pemantauan dengan pulse oximetry. Kebanyakan pasien itu harus menerima suplemen oksigen, dan pasien yang berisiko tinggi kerusakan jalan nafas lebih lanjut mempersiapkan jalan nafas lanjutan untuk sebagian besar pasien. Pertama kita mulai dari manual, yaitu ada initial opening maneuver. Nah, di mana ada jaw thrust dan healthy chain lift, dan akhirnya nanti akan recovery position. Nah, untuk yang pertama itu ada head tilt chain lift, di mana head chain lift ini itu metode pembukaan jalan nafas yang melibatkan reposisi kepala dan juga leher. Ini harus dihindari jika ada cedera C-spine. Jadi tekniknya itu kita miringkan kepala ke posterior, ke belakang, hingga 15-30 derajat. Dan ini adalah ekstensi dari F1 to F4 kita. Kita angkat dagu, seperti pada gambar ini, dengan jari untuk menarik lidah dan jaringan lunak orofaringeal ke anterior. Kemudian kita gunakan ibu jari tangan yang sama untuk memberikan tekanan di bawah bibir sedikit membuka mulut. Dan kita pertahankan posisi mengendus untuk menyelaraskan sumbu mulut, faring, dan juga laring. Kemudian ada jaw thrust, di mana jaw thrust ini merupakan manuver di mana mandibula digerakkan ke anterior untuk membuka jalan nafas. Ini dapat digunakan bersama dengan head tilt chain lift atau sendiri pada pasien yang dugaan cedera C-spine. Jadi tekniknya itu dengan pasien terlentang atau supine, letakkan jari di belakang sudut rahang bawah. Kemudian gerakkan rahang ke anterior, ya seperti yang saya tunjuk ini untuk menarik pangkal lidah dan jaringan lunak menjauhi jalan nafas. Lalu gunakan ibu jari untuk membuka sedikit mulut, seperti ini. Nah, ketika di luar rumah sakit, itu kita bisa lakukan recovery position. Jadi memposisikan pasien dalam posisi decúbitus lateral dan sedikit ekstensi leher. Nah, ini tujuannya untuk pencegahan oklusi jalan nafas dan pengurangan risiko aspirasi. Nah, di sini dilakukan ini untuk pengaturan pre-rumah sakit tadi dan kompromi jalan nafas sementara yang dapat dikelola dengan memposisikan saja. Kontraindikasi dilakukan ini adalah imobilisasi chest spine, antisipasi memburuknya airway compromise, dan juga transportasi di luar lingkungan yang dipantau. Nah, ketika kita melakukan airway management itu, ada alat yang perlu kita persiapkan, yaitu ada sumber oksigen, statistics, yaitu ada scope yang berupa stetoskop laryngoskop, tubes itu ada endotracheal tube dan juga LNA, airway device yaitu submuka, orofaring tube, ada tape itu ada plaster, introducer itu ada stilet, konektor, dan juga suction. Nah, ada standar monitor pasien, yaitu ada EKG, NIBP, pulse oximetry, dan NPDAL CO2. Kita akan mulai dari back mask ventilation, di mana back mask ventilation ini yaitu merupakan pemberian oksigen
Dan nafas bantuan menggunakan unit back valve mask untuk pasien dengan ventilasi yang tidak memadai. Nah, indikasi diberikan ini adalah pasien dengan gagal nafas akut, reoksigenasi sebelum anestesi umum, kemudian rescue ventilasi digunakan untuk setelah upaya intubasi gagal, atau sedasi berlebihan yang tidak disengaja. Kemudian CPR. Ada 2 prosedur, yaitu teknik isi clamp untuk teknik 1 orang dan teknik ventilasi back mask 2 orang. Nah, untuk yang 1 orang, itu umumnya digunakan dalam situasi perioperatif elektif ketika penyedia itu sendirian atau dokter itu sendiri. Di mana dengan pasiennya itu terlentang, angkat rahang ke arah mask, menggunakan jari 3, 4, dan juga 5, dari satu tangan membentuk huruf E. Selanjutnya remas mask ke wajah, seperti ini, ditekan, dengan jari telunjuk dan ibu jari dengan tangan yang sama untuk membentuk huruf C. Jadi kayak gini, C, E. Nah, kemudian berikan nafas dengan, kemudian ada teknik back mask 2 orang, di mana digunakan dalam keadaan darurat, di mana pasien itu memburuk atau ventilasinya itu sulit, karena itu dilakukan, 2 orang itu dilakukan lebih efektif. Nah, satu penyedia atau satu dokter itu akan membuat segel, membuat seal, dan membuat jalan nafas dengan kedua tangan. Diremas mask ke wajah menggunakan tonjolan tenar dan kedua tangan ditempatkan di sepanjang sisi masker. Kemudian dan ibu jari menunjuk ke bawah. Kemudian lakukan manuver jaw thrust menggunakan keempat jari kedua tangan dan teknik clamp kedua tangan juga dapat digunakan. Jadi penyedia yang kedua atau dokter yang kedua itu akan memberikan nafas. Kemudian ada provide breath-nya, di sini ada set ventilasi menit, tujuannya untuk memberikan volume 500-600 ml, ada 10-12 nafas per menit. Prosedurnya itu diperas bagian perlahan itu 1 detik secara perlahan, di back-nya itu diperas secara perlahan dan diulangi setiap 5 detik. Dikonfirmasi kecukupan BNP, tidak ada kebocoran di sekitar mask, kenaikan dada bilateral, saturasi oksigen dalam kisaran target, dan capnometry. Nah, ini antisipasi dan manajemen komplikasi dari BNP. Ketika segel mask atau seal mask-nya itu buruk, atau kesulitan membuka jalan nafas, yang dilakukan adalah BNP 2 orang. Jika gagal, masukkan perangkat supraglotik seperti OMA untuk ventilasi. Jika kenaikan dada yang buruk, maka dilakukan reposisi, periksa obstruksi, sep darah, sekret atau isi lambung, singkatkan benda asing yang terlihat. Gunakan alat bantu jalan nafas dasar. Kemudian jika advertent hiperventilasi biasanya terjadi pada skenario resusitasi yang penuh tekanan, dapat menyebabkan port hiperinflasi, muntah, dan aspirasi. Meningkatnya tekanan intratoraks akan menyebabkan penurunan curah jantung dan menurunnya efektivitas CPR. Pencegahan bisa dilakukan dengan mempertahankan tekanan dan kedalaman kompresi kantung yang stabil, hitung detik antara napas yang diberikan. Dan jika terjadi hipoksia selama periode apnea, dapat diberikan reoksigenasi yang memadai, dicek kembali. Nah, untuk faktor kontribusi dari BMP yang sulit itu ada MUANS, yaitu ada masil, obstruksi atau obesitas, age itu yang usianya lebih dari 50 tahun, dan notit, nggak ada gigi, stiff lung, atau sleep apnea. Nah, ini ada fraksi oksigen. Pada alat terapi oksigen O2, arus rendah dan arus tinggi. Mulai dari sistem arus rendah, yaitu ada nasal kanul, dari 1 liter hingga 6 liter, yang fraksi oksigennya 24 hingga 44, terus rektal, rakial itu dari 0,5 sampai 4 liter per menit, 24 sampai 40, ada sungkup oksigen, 5 sampai 8, di sini ada 40 sampai 60, ada sungkup dengan reservoir, kemudian dengan nerve breathing, dan juga ada sistem arus tinggi, itu ada sungkup venturi dari 3 liter hingga 15 liter. Kemudian ada basic airway ajang, yaitu ada bantuan alat sederhana. Itu ada OPA dan NPA. OPA atau oropharyngeal airway, di mana ini perangkat yang melengkung kaku yang ditempatkan di mulut untuk mencegah lidah menyumbat jalan nafas. Jadi indikasi dilakukan OPA ini adalah pasien itu tidak sadar dengan lidahnya yang besar, saluran hidung yang tersumbat, atau sekret hidung yang berlebihan. Biasanya digunakan sebagai jembatan untuk intubasi. Nah,
Kontraindikasi dilakukan OPA ini adalah pasien yang sadar dengan refleks muka utuh. Kemudian cara kita lakukannya itu yang pertama, untuk orang dewasa kita sisipkan konkav ke atas seperti ini, konkav ke atas atau konkav lateral hingga melewati lidah, ya melewati lidah, lalu putar hingga konkav ke bawah, putar sampai konkavnya itu ke bawah. Untuk anak-anak itu menggunakan penekanan lidah agar menggerakkan lidahnya itu ke bawah sehingga masukannya itu secara hati-hati ke konkav bawah. Pastikan OPA ini telah melewati lidah dan tidak mendorong ke belakang. Ya, dipastikan jangan seperti ini. Kemudian penata laksanaan yang lebih lanjut, toleransi jalan nafas orofaringeal itu akan menunjukkan jalan nafas yang berisiko, persiapan harus dilakukan untuk intubasi. Nah, ada NPA, nasofaringeal, nasofaring airway. Nasofaringeal airway. Nah, di sini di mana tube fleksibel panjang itu dimasukkan ke dalam lubang hidung dan turun ke nasofaring untuk mencegah lidah itu menyebabkan jalan nafas. Jadi indikasi dilakukan NPA ini adalah pasien yang sadar atau tidak sadar dengan obstruksi orofaring saat ini atau potensi ke depannya. Di mana kontraindikasi dilakukan NPA ini adalah fraktur wajah dan basilar skull fracture. Di mana ukurannya itu adalah lubang hidung ke tragus ipsilateral. Teknik insersinya itu kita pertama lumasi dulu, berikan lubrikan pada tubnya ini. Kemudian kita pilih lubang hidung yang dianggap lebih besar, kemudian atau lebih lebar. Kemudian kita masukkan secara perlahan dengan lembut, secara gentle, tidak memaksa. Kemudian ditujukan ke posterior, bukan ke superior, ke posterior. Lanjut pada tub bolak-balik untuk memudahkan perjalanan. Dan jika terjadi resistensi, hentikan dan coba pada lubang hidung yang kontralateral. Selanjutnya ada supraglottic airway device. Ini ada laryngeal, ada LMA generasi 1, generasi 2, intubating laryngeal mask, ada IGL, ada first generation laryngeal tube airway. Ini size-nya. Nah, untuk prosedurnya itu sendiri, di mana yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita memilih ukuran sesuai, di mana dewasa kecil itu ukurannya 3, 4, dan juga 5, sedang dewasa sedang itu 4, dewasa besar itu di mana nanti ada di belakang. Dan untuk LMA dan ini LTA, di mana LMA inflate cuff fully untuk memeriksa kebocoran sebelum mengempis, dicek. Kemudian kita lumasi, ya diberikan lubrikan ujung perangkat. Kita harus hati-hati agar tidak menghalangi bukaan ventilasi. Kemudian tempatkan pasien dalam posisi sniffing. Kita buka mulutnya, ya posisi sniffing dan dibuka mulutnya. Kemudian kita pegang dengan kuat di persimpangan tabung dan masker untuk LMA, sedangkan kalau untuk yang LTA itu kita pegang di konektornya. Nah, kita pegang di konektornya. Kemudian untuk memasukkan perangkatnya ini, kalau LMA kita masukkan dengan mulus di sepanjang heart palatum dan ke bawah dengan outlet menghadap ke caudal. Kita masukkan menghadap ke caudal dan berhenti ketika perangkat telah melewati pangkal lidah dan terasa adanya hambatan. Dan kemudian kita baru kembangkan ya manset atau cuff-nya itu, dan kita konfirmasi penempatan tub supraglottik. Tidak boleh seperti ini. Ini adalah pilihan LMA dari bayi hingga orang dewasa besar, ada berdasarkan berat badan dan juga volume cuff-nya. Ini LTA, yang bedanya LTA itu adalah dia memasukkan tub yang diputar secara LTA itu adalah diputar 45-90 derajat dari garis tengah sampai melewati pangkal lidah, di mana harus diputar kembali ke garis tengah.
Nah, ini berhenti ketika perangkat telah melewati konektor, mencapai gigi, dan ini baru dikembangkan ketika sudah masuk dan konfirmasi penempatan. Nah, untuk kebijakan ini ada kombitub atau pipa esofagus, di mana pipa silikon satu lumen dengan dua sistem cuff, pharyngeal cuff dan cuff esophageal bagian distal yang tidak terlihat, ventilasi pada paru pasien dan dilakukan melalui fenestra antara kedua cuff. Nah, cuff ini dihubungkan dengan satu pilot balon, jaringnya tersedia dalam ukuran 1-5. Alat ini dimasukkan secara blind ke dalam paring. Nah, gimana cara pemasangannya itu? Kita pegang dan masukkan pipa ini ke yang balonnya itu dalam keadaan kempis dengan arah lengkung pipa searah dengan lengkung faring ke dalam mulut sampai 2 garis hitam pada pipa terletak di antara gigi atas dan juga di bawah ini, garis hitam ini. Ya. Kemudian kembangkan balon faring itu sampai 80-100 mili udara, dan kemudian balon esofagus itu 12-15 mili udara. Dan kita pastikan posisi kombitub di dalam esofagus atau trakea. Ini pitfall dan troubleshooting dari supraglottic airway. Jadi kesulitan bagging atau ventilasi yang buruk, kita bisa lakukan ubah posisi kepala dan leher pasien, tarik maju atau putar tabung, lepaskan dan masukkan kembali perangkat atau ubah ukuran, yaitu ukuran yang lebih besar mungkin diperlukan, dan beralih ke tambahan yang berbeda. Nah, kebocoran udara itu sesuaikan volume manset jika memungkinkan, lalu ikuti langkah pembicaraan masalah di atas. Nah, ini adalah intubasi endotrakeal, merupakan advanced airway, di mana indikasi dilakukan intubasi endotrakeal. Sebelumnya ada prinsip dari intubasi endotrakeal, di mana ini paling sering ditempatkan secara oral, meskipun dapat ditempatkan secara nasal juga. Biasanya sedasi dan paralisis itu diperlukan untuk mentoleransi prosedur dan ventilasi mekanis berikutnya, di mana untuk indikasinya itu sendiri, ketidakmampuan yang diantisipasi untuk mempertahankan jalan nafas, misalnya obstruksi jalan nafas anestesi umum dan penurunan GCS, kemudian kegagalan yang tertunda, ventilasi atau oksigenasi, misalnya pada asma akut berat dan PPOK. Dan risiko tinggi kerusakan, contohnya trauma multisistem, anafilaksis, shock septik berat. Untuk kontraindikasi itu sendiri, jangan dilakukan jika ada perintah untuk tidak dilakukan. Kemudian pertimbangkan tambahan untuk intubasi atau lanjutkan ke manajemen jalan nafas bedah di copious blood, distorsi saluran nafas atas, pembukaan mulut terbatas, kifosis paru. Untuk intubasi endotrakeal parasinya itu, yang perlu kita lakukan adalah sama seperti tadi preoksigenasi. Kita berikan oksigen 100% sebelum induksi untuk denitrogenasi udara di paru. Ini rasionalnya untuk memperpanjang waktu apnea yang aman untuk mencegah desaturasi yang dapat menyebabkan disfungsi organ. Misalnya cedera otak hipoksia, disartmia, jantung, dan kematian. Nah, target SpO2-nya itu sedekat mungkin dengan 100% dengan metode oksigen dikirim oleh perangkat non-breather pada laju aliran tinggi 10-12 liter per menit selama 3 menit. Alternatifnya itu diberikan 8 napas, inspirasi kapasitas vital. Nah, preoksigenasi ini sangat penting untuk pasien dengan faktor resiko desaturasi yang cepat selama periode apnea, seperti penyakit kritis, obesitas, penyakit paru yang sudah ada sebelumnya. Kemudian medikasi intubasi juga perlu diberikan, yaitu agen induksinya berupa propofol, etonidat, ketamin contohnya. Nah, durasi dosis bolus biasanya itu pendek, lebih kurang 10 menit, dan infus diperlukan untuk sedasi yang berkelanjutan. Diperlukan juga blokade neuromuskular untuk paralisis pasien, yaitu bisa blok NMJ depolarisasi, misalnya succinylcholine, dan blok NMJ non-depolarisasi, contohnya ropuronium. Untuk succinylcholine ini harus hati-hati, itu beresiko, harus dihindari, termasuk pada pasien yang memiliki gangguan ginjal, luka bakar, crash injury, denervasi, penyakit neuromuskular, atau sepsis perut, karena akan berisiko terhadap hiperkalemia. Nah, untuk prosedurnya itu sendiri, di mana
Pertama, positioning. Jadi posisi pasiennya itu adalah dengan posisi sniffing seperti ini, kecuali ada kecurigaan chest pain. Kepala ditinggikan hingga 10 cm, leher sedikit tertekuk pada vertebra cervix bagian bawah dan diperpanjang pada sendi atlanto-occipital. Nah, untuk tekniknya itu, sebagian besar pasien seharusnya telah menerima agen induksi dan oksigenasi. Ya, peralatan yang harus selalu tersedia untuk menangani kegagalan intubasi, dan itu harus ada. Nah, tekniknya, pertama kita menggunakan APD yang sesuai, dan pilih ukuran tube ET atau endotracheal yang benar, dipilih. Kemudian kita buka mulut pasien dengan gentle, kita masukkan blade, laryngoskop menggunakan alur untuk menswab lidah ke samping, kemudian maju terus sampai ujungnya itu berada di valvula dan epiglottis yang sudah terlihat. Ya. Kemudian angkat perlahan ke depan dan ke atas untuk mengangkat epiglottis dan memperlihatkan kartilago aretinoid dan pita suara. Kemudian setelah itu kita masukkan tabung ET dengan stilet. Ini dimasukkan. Kemudian setelah ujungnya berada di glotis, itu lepaskan stilet dan maju perlahan sampai manset itu melewati cord. Kemudian kita kembangkan manset untuk melindungi jalan nafas dari sekret dan membentuk seal di sekitar selang. Kemudian kita amankan tube setelah penempatan yang tepat dikonfirmasi. Nah, di mana kita harus menghindari mengayunkan laryngoskop pada gigi karena dapat menyebabkan cedera gigi dan aspirasi dari fragmen gigi. Ini adalah laryngoskop Manchitos blades for endotracheal intubation. Ukurannya. Nah, ini ada intubasi endotracheal tadi, penggunaan laryngoskop, blade lengkung, blade lurus, flat tip blade. Ini ada usia, cut length-nya, internal diameter. Nah, di mana kita harus selalu menyiapkan satu ukuran di bawah dan juga di atas. Jadi kita siapkan 3. Nah, pilih ET yang high volume, low pressure. Bila memakai yang reusable, cek cuff, patensi, dan lubang ET-nya. Kalau kita menggunakan yang reusable. Kemudian ini ada bird maneuver, di mana menekan cartilago, cricoid ke bawah, ke atas, dan juga kanan untuk membantu visualisasi plika vokalis, dilakukan oleh asisten yang membantu dalam inkubator. Nah, ini ada konfirmasi di mana tempatnya itu sudah sesuai apa belum. Di mana evaluasi jalan klinis dan identifikasi dari karbon dioksida pada tidal volume pasien saat ekshalasi, kemudian end-tidal PCO2 lebih dari 30 mmHg pada 5 nafas berturutan, pergerakan dada yang simetris, suara nafas dia itu bilateral, rasa khusus pada reservoir back expiratory refilling dari back, kondensasi air pada lumen tube atau breath fogging saat ekshalasi. Nah, selanjutnya juga bisa dilakukan imaging. CXR, ujung distal pipa endotracheal atau trakea harus 2-6 cm di atas karina. Dan biasanya kalau udah praktisi terlatih saja, yaitu USG dapat digunakan untuk mengkonfirmasi posisi tabung. Ini adalah identifikasi dan manajemen of difficult airway. Nah, di mana jalan nafas itu berpotensi sulit dapat dideteksi selama penilaian pra-intubasi. Pada jalan nafas sulit yang telah diidentifikasi sebelumnya, tambahan untuk intubasi dapat digunakan terlebih dahulu. Peralatan untuk mengelola jalan nafas yang sulit harus selalu tersedia, karena setiap intubasi dapat menjadi rumit secara tak terduga. Ini harus mencakup supraglottic airway, ajang intubasi, dan peralatan untuk menempatkan surgical airway. Nah, kita harus melakukan penilaian Lehmann untuk asesmen metode airway ini. Airway assessment method. Itu ada L, E, M, O, dan N. Nah, di mana L itu kita lihat. Kita lakukan inspeksi secara eksternal jalan nafas pasien, hal-hal yang menandakan adanya jalan nafas sulit. Seperti ada facial abnormal atau trauma wajah. Kalau ada, itu nilainya 1. Kemudian mandibulanya itu kecil, nilainya 1.
lidahnya besar, skornya 1, lehernya pendek atau bullneck juga nilainya 1. Kemudian E itu kita evaluasi dengan metode 332 seperti pada gambar, di mana evaluasi ini kita menilai pembukaan mulut, jarak hiomental, dan tiroid. Nah, di mana pembukaan mulutnya itu kita masukkan 3 jari di antara gigi. Apabila dapat mengakomodasi 3 jari, maka insersi laryngoskop dan tuba endotrakeal itu akan relatif lebih mudah. Namun jika kurang atau sama dengan 2, maka skornya itu akan 1. Sama juga dengan yang ini, jarak hiomental itu dilakukan dengan meletakkan 3 jari pada dasar mandibula di antara mentum dan tulang hyoid. Jika kurang atau sama dengan 2, maka skornya 1. Kemudian tiromental distance, di mana penilaian jarak tiroid dilakukan dengan meletakkan 2 jari di antara kartilago tiroid dan tulang hyoid. Jika kurang atau sama dengan 1, skornya 1. Nah, apabila pasien tidak dapat menggunakan jarinya, kita bisa menggunakan jari dokter. Nah, di sini kemudian ada M, itu ada mau ampati. Mau ampati itu merupakan klasifikasi dilakukan untuk menilai ukuran lidah dan rongga oral. Jadi penilaiannya ini dibedakan menjadi 4 kelas, di mana jika terdapat mau ampati itu nilainya 1 sampai 2, maka skornya 0. Jika mau ampatinya 3 sama 4, itu skornya 1. Nah, untuk evaluasi mau ampati, kita nilainya itu jika 1, itu terlihat palatumole, uvula, pilar anterior dan posterior. Kelas 2 itu terlihat palatumole, kelas 3 mola dan uvula. Di sini kalau kelas 3 terlihat palatumole dan sedikit uvula, dan kelas 4 palatumolanya tidak terlihat. Kemudian ada obstruksi, di mana obstruksi atau obesitas di sini ditandai dengan adanya stridor, suara tidak jelas, dan sulit menelan cairan. Obstruksi pada saluran nafas atau atas itu merupakan penanda adanya jalan nafas yang sulit, dan indeks massa tubuhnya itu lebih dari 30 juga merupakan penyulit manajemen jalan nafas. Jika ada O, maka nilainya 1. Neck ini mobilitas leher perlu dinilai. Mobilitas leher yang kurang baik akan mengganggu visualisasi glottis pada saat laryngoskopi. Adanya kondisi seperti penggunaan pola leher, ankylosing spondylitis atau artritis rematik juga dapat mempengaruhi mobilitas. Nah, jadi total skor semuanya itu kan 10. Jika skornya itu lebih atau sama dengan 5, maka intubasi dengan tub akan sulit dilakukan. Ini ada komplikasi dari intubasi. Ada early komplikasi, late komplikasi, dan komplikasi intubasi jangka panjang. Untuk early, itu ada hipoksia, bradikadi, respiratory acidosis, peningkatan ICP, trauma, pulmonary aspirasi, laryngospasme, dan bronkospasme. Ada late komplikasi, ada vocal cord injury, dan vocal cord granuloma. Komplikasi intubasi jangka panjang yaitu iritasi dan jaringan parut pada trakea dapat terjadi yang akan menyebabkan terjadinya stenosis laryngotrakea. Ini akan umumnya bermanifestasi dengan hipoksia, gangguan pernafasan, dan juga stridor, dan tracheomalacia. Nah, ini adalah fibrotic endotracheal intubation, di mana ini antisipasi atau telah diketahui bahwa akan sulit dilakukan intubasi trakea dengan laryngoskopi direct. Ini direkomendasikan pasien dengan vertebra cervical yang tidak stabil, cedera pada jalan nafas. Kontraindikasi absolutnya itu adalah waktu yang sempit, dan kontraindikasi relatifnya itu adalah abses faring. Ini sama persiapan pasien, diberikan pasien senyaman mungkin, obat glukopirolat contohnya, kemudian sedasi, kemudian obat anestesi topikal dan lokal anestesi blok dapat diberikan. Tekniknya itu pendekatan melalui mulut atau hidung. Pendekatan melalui hidung itu akan lebih mudah, cenderung tidak merangsang refleks muntah, risiko perdarahan lebih besar. Oral fiber optic intubation ini, pasien akan memiliki kontraindikasi terhadap penggunaan vasokonstriktor yang diperlukan saat intubasi nasal. Nah, ekstubasi itu ditunda sampai pasien benar-benar sadar. Jika intubasi kembali akan menimbulkan kesulitan pasca ekstubasi, ada risiko aspirasi. Ekstubasi itu dikerjakan umumnya pada anestesi sudah ringan dengan tidak akan terjadi spasma laring. Nah, sebelum ekstubasi itu dibersihkan rongga mulutnya, laring, faring dari sekret dan cairan lainnya.
Berikut sumber yang saya ambil dari sini, bisa dilihat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.